Nah, kita ini Bu, yang mana nih? Kita berharapnya yang pertama kan, punya duit, punya fulus, kaya, berilmu, bertakwa, Masya Allah. Ya, itu idaman itu. Atau yang kedua setidaknya nggak punya duit tapi punya ilmu. Dengan ilmu kita bertakwa, kita beramal saleh, menyebarkan ilmu. Tapi jangan sampai yang ketiga dan keempat ini ya, punya harta tapi nggak bertakwa kepada Allah. Hartanya untuk jalan setan, untuk menghalang-halangi manusia dari kebenaran. Na'udzubillah. Faedah yang kedua, iktisabul ujur bibadlil mal fi sabilil khairat. Meraih pahala adalah diantaranya dengan cara menginfakkan harta kita di jalan kebaikan. Menginfakkan harta di jalan kebaikan itu pahalanya besar, Pak. Iya. Bahkan itulah Pak Ibu, harta yang akan kita bawa sampai hari kiamat. Iya. Karena disebutkan dalam hadis ya, hakikat harta seorang hamba itu adalah yang ia sedekahkan. Yang sudah ia sedekahkan atau yang ia pakai, itulah harta dia. Adapun yang tidak disedekahkan, tidak dipakai, belum tentu jadi harta dia. Ibu nabung duit, banyak tabungan, Masya Allah, sampai 1 M. Tapi nggak dipakai buat sedekah, nggak dipakai buat apa-apa, belum tentu itu jadi harta kita. Bisa jadi kita mati diwariskan atau digondol orang. Ya, makanya Bapak Ibu, siapapun di antara kita yang ingin hartanya ia miliki sampai hari kiamat, sedekahkan aja. Iya, Ibu, kalau para sahabat di zaman dahulu itu ya, ketika ada harta yang dia cintai dan dia sukai, ya, ketika ada harta yang dia cintai dan sukai, itu disedekahin malah, Pak. Di para sahabat itu yang dia sedekahkan itu justru harta yang paling dia sukai. Kenapa? Karena dia berharap ini harta menjadi miliknya selama-lamanya, Pak. Selama-lamanya. Ketika turun firman Allah, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Datanglah seorang sahabat dan berkata, "Ya Rasulullah, telah turun ayat bahwa tidak akan sampai kepada kebaikan sampai menginfakkan harta yang kita cintai. Ya Rasulullah, wa inna ahabba mali bayraha." Wahai Rasulullah, hartaku yang paling aku cintai adalah sebuah tanah yang bernama Bayroha. Itu berada di depan masjid. Iya. Dan aku mau infakkan, ya Rasulullah, silakan engkau bagikan. Mendengar itu Rasulullah bersabda apa? Bakhil. Bagus sekali. Ara an tuqassimahu baina aqrabik. Pendapatku lebih baik kamu bagi-bagikan buat karib kerabatmu saja. Subhanallah, ya. Nah ini coba kita lihat harta kita, Ibu, sampai rumah dilihat mana yang paling Ibu cintai ini. Wah, saya kok suka banget nih sepatu ini ya. Infakin. Wah, ini tingkat tinggi masalahnya, Pak. Menginfakkan harta yang paling kita cintai itu gak mudah masalahnya. Ibu lihat lagi mana nih baju Ibu yang paling Ibu sukai. Wah, ini yang paling saya sukai. Infakkan. Kebanyakan di antara kita kalau harta semakin kita cintai semakin kita tahan, ya nggak, Pak? Ya, kalau para sahabat enggak. Harta semakin dia cintai semakin dia sedekahkan. Allahu Akbar.
Faedah selanjutnya, faedah yang keberapa? Yang ketiga. Fadlul ghani syakir 'alal faqir sabir. Keutamaan orang kaya yang bersyukur di atas fakir miskin yang bersabar. Orang kaya yang bersyukur memang lebih utama dari sisi apanya, Pak? Dari sisi perjuangannya melawan hawa nafsu dan syahwat. Karena kalau orang kaya punya segalanya, Pak. Orang kaya mampu untuk mengikuti syahwat dan hawa nafsu, Pak, dengan hartanya itu. Tapi ketika dia lawan, dia gunakan hartanya di jalan Allah, dari sisi sinilah orang kaya lebih daripada fakir miskin. Sabar supaya hartanya itu tidak menipu hatinya. Sabar supaya hartanya itu tidak membuat dia sombong, tidak membuat dia ujub. Sabar jangan sampai hartanya itu membuat dia malas-malasan berbuat ketaatan. Susah. Banyak orang kaya semakin somse. Tahu enggak? Sombong sekali. Ya. Semakin kaya semakin sombong sama Allah bahkan. Menjalankan syariat itu pilih-pilih yang enak-enak doang. Semakin Allah kasih fulus, semakin Allah kasih harta, malah semakin jauh dari Allah. Ngeri, Pak. Iya. Maka ketika orang kaya itu semakin dikasih nikmat, semakin dekat kepada Allah, ini yang top, Pak. Jempol 10, Pak. Iya. Kenapa? Dia tidak tertipu dengan hartanya. Dia tidak simpan harta itu di hatinya. Ini yang sulit, Bapak sekalian. Kalau fakir miskin keistimewaannya apa? Kalau dia sabar. Kalau dia sabar, lebih ringan hisabnya pada hari kiamat. Kalau orang kaya, nanti dulu. Yang masuk surga, siapa duluan? Orang kaya atau orang miskin? Miskin dulu. Orang kaya ditahan sama Allah. Tak dulu ente. Dihisap hartanya sekecil-kecilnya, dihisap sama Allah, ditanya. Ente beli pulsa buat apa itu pulsa? Kita HP ini paling menghabiskan banyak biaya, Pak. Buat beli pulsa. Ditanya sama Allah di hari kiamat, pulsa ente buat apa itu? La haula wala quwata illa billah. Ya. Bapak dan Ibu sekalian. Faedah yang keempat, hirsus sahabati ala ma yuqarribuhum ila Allah. Semangat para sahabat kepada semua yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Demikian para sahabat berlomba-lomba, Pak. Ini orang miskin ini iri sama orang kaya karena bisa banyak sedekah, bisa mengamalkan yang mereka tidak mampu. Iri. Maka contoh para sahabat, Pak. Semangat kita itu adalah semua perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, semangat di situ. Ketika kita beramal soleh atau mau melakukan apa saja, pikirkan ini mendekatkan saya kepada Allah apa enggak. Kalau kira-kira enggak, jangan. Iya. Saudaraku seiman. Cuman semangat ini, Pak, biasanya muncul dari cinta. Semangat itu biasanya muncul dari apa? Dari cinta. Semakin cinta biasanya semakin semangat untuk meraih, ya enggak, Pak? Iya. Ketika cinta kita kepada amal soleh kurang, semangat kita kepada amal soleh pun kurang, Pak. Ketika cinta kita kepada amal soleh sangat kuat, insya Allah sih semangatnya untuk beramal soleh pun apa? Kuat. Ya. Masalahnya kan hati kita ini terkadang kan yang sebagaimana pernah saya sampaikan ya, hati kita ini seperti apa? Bejana ya.
Kalau hati kita diisi cinta dunia, akan pergilah cinta apa? Akhirat. Kalau hati kita diisi cinta akhirat, akan berkuranglah cinta dunia. Makanya lihat Pak, seseorang yang hatinya diisi dengan cinta akhirat, kerakusan dia terhadap dunianya kurang. Bahkan dia takut ini dunia malah menjerumuskan dia kepada neraka. Takut dia. Kalaupun dia dikasih jabatan, amanah Pak. Kenapa? Karena hatinya diisi dengan cinta apa? Akhirat. Tapi kalau orang isi hatinya itu dunia saja, cinta dunia, wah, untuk ketaatan malas banget. Semangatnya kalau ada pahala apa? Dunia. Ya, kalau mendengar wah, ada keuntungan dunianya baru semangat dia. Tapi pas mendengar pahala akhirat, dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yang datang cuma berapa orang. Pas diumumin habis sholat ada pembagian uang 2 juta per orang, langsung lari Pak. Ternyata lebih semangat kepada dunia daripada pahala akhirat. Iya. Nah ini masalahnya Pak. Masalahnya apa? Masalahnya di hati. Kalaulah hati kita dipenuhi dengan cinta akhirat dan keyakinan, maka saat itu kita akan zuhud terhadap kehidupan dunia. Kita akan semangat kepada amal soleh dan kebaikan. Iya. Faedah selanjutnya, fadlu fuqara'is sahabah limunafasati ikhwanihim al-aghniya. Keistimewaan fakir miskinnya para sahabat. Karena walaupun mereka miskin, mereka tetap menyaingi para sahabat dalam amalan saleh. Menyaingi orang kaya dalam amalan saleh. Iya. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, kalau kamu melihat orang kaya menyaingi dunia kamu, jangan saingi mereka dengan dunia lagi, tapi saingi mereka dengan apa? Akhirat. Ibu misalnya tetangganya kaya, melihat tetangganya beli mobil, tambah salat tahajudnya Bu. Kata Rasulullah, 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lihat lagi tetangga, beli lagi mobil, tambah dengan puasanya Bu. Saingi dia dengan kehidupan apa? Akhirat. Tapi orang kayanya juga ternyata puasa juga, gimana ya? Susah ini nyengin orang kaya yang soleh itu Pak. Iya. Faedah yang selanjutnya, fadlu aghniya'is sahabah li musyarakati fuqara fil ibadatil badaniyah. Keistimewaan orang-orang kaya sahabat, karena mereka pun juga ya berlomba dalam kebaikan. Maka dari itulah kalau kita miskin, jadilah seperti para sahabat yang miskin. Kalau kita kaya, jadilah seperti sahabat yang kaya. Ya. Faedah yang ketujuh, al-munafasatu fil khair wal bir. Hendaklah berlomba ya dalam kebaikan dan ketakwaan. Kita ini Pak Ibu penting sekali ya punya jiwa pelomba dalam kebaikan tuh Pak. Banyak di antara kita gak punya jiwa pelomba Pak. Buktikan kalau kita punya jiwa pelomba. Pelomba itu kalau lagi berlomba, antum lihat. Kalau antum lagi berlomba ya misalnya lomba apa? Balap sepeda. Apa yang antum lakukan Pak?
Segera kan? Kalau ada yang mendahului antum, berusaha antum kejar nggak, Pak? Iya. Apakah orang yang sedang berlomba melihat ke belakang atau melihat ke depan? Gak mungkin orang berlomba melihat, mendingan saya, dia di belakang. Enggak. Orang yang berlomba itu melihat pengen yang terdepan. Banyak di antara kita, ya, ketika melihat temannya bisa hafal juz amma, gak ada keinginan untuk menyaingi dia. Kok teman saya bisa hafal juz amma, saya nggak bisa. Tapi nggak apa-apalah, daripada si fulan tuh nggak bisa baca Quran, mendingan saya. Ini bukan berlomba namanya, Pak. Ya, ini bukan berlomba, ini bukan jiwa pelomba, bukan. Temennya yang sama-sama ngaji udah bisa bahasa Arab, kita belum bisa juga. Tenang aja. Bahasa Arab kan fardu kifayah, bukan fardu ain. Berarti selama ini memang kita nggak punya jiwa para pelomba. Kalau kita berlomba dan pelomba, kita pengen dong ketika teman kita kok bisa lebih, kita ingin juga menyaingi dia dalam kebaikan. Ya. Inilah saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika teman kita bisa sholat tahajud, kita tenang-tenang aja. Ya, tahajud kan gak wajib. Yang penting kan yang wajib-wajibnya. Toh sama-sama masuk surga, walaupun beda tingkatan. Ya, rendah kali, Pak. Ya, rendah, standarnya itu rendah dalam keimanan. Yang penting masuk surga lah. Nggak apa-apa, tingkatan paling rendah juga. Fala haula wala quwata illa billah. Sementara Rasulullah mengatakan apa, Pak? Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhul firdaus. Kalau kalian minta surga firdaus yang paling tinggi. Ya. Itu harusnya seorang mukmin punya cita-cita yang apa? Yang tinggi, semangat perlombaan dalam kebaikan. Faedah selanjutnya Bapak sekalian yang ke-8, anna mujarrada niyatil khair wa raghbah fi la tablughu manzilatal fi'l wal badal. Sebatas niat saja untuk berbuat kebaikan tidak sama pahalanya dengan orang yang benar-benar melakukan apa? Kebaikan, enggak sama. Kecuali kalau kita berniat kebaikan sebatas berniat karena ketidakmampuan. Karena apa? Ketidakmampuan. Maka pada waktu itu bisa saja dengan rahmat Allah, Allah berikan pahala yang sama, ya, dengan rahmatnya. Makanya Rasulullah sabda, inna bil madinati larijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa syarakukum fil ajr. Ada beberapa orang di kota Madinah, tidaklah kalian melewati bukit, tidak pula lembah, kecuali mereka bersekutu dengan kalian dalam pahala. Habasahumul udhur, mereka tidak bisa ikut bersama kita karena ada udhur. Ya, karena ada udhur, tapi niat mereka ingin ikut, ya, dalam kebaikan. Masya Allah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya kalau misalnya kita tidak mampu, Pak, setidaknya kita ada niat ingin melakukan. Kita nggak mampu untuk haji, tapi setidaknya kita ada niat ingin pergi apa? Haji. Ya. Karena dengan niat itu saja kita bisa mendapatkan pahala di sisi Allah. Makanya kata para ulama, Pak, niatul rajul khairun min amali. Niat seseorang itu lebih baik daripada perbuatan. Kenapa? Karena dengan niatlah kita bisa mendapatkan pahala. Bahkan perbuatan kalau niatnya salah tidak dapat pahala.
Iya. Faedah selanjutnya ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian, istihbabut tasadduqi bi fudulil amwal wa hiya ma zada 'anil hajah. Disunnahkan mensedekahkan harta kita yang berlebih. Disunnahkan mensedekahkan harta kita yang apa? Berlebih dari kebutuhan. Sebagaimana Allah berfirman juga dalam surat Al-Baqarah, yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afw. Mereka bertanya kepada Muhammad, harta apa yang hendaknya diinfakkan? Katakan, yang diinfakkan itu adalah kelebihan hartamu. Artinya kata para ulama, kelebihan harta yang melebihi hajat kita. Melebihi apa? Hajat. Iya. Kalau begitu Ustaz, kalau setiap ada kelebihan langsung diinfakkan, kapan nabungnya dong Ustaz? Ya, kita katakan boleh nabung, silahkan. Pendapat yang sahih dari pendapat para ulama, menabung diperbolehkan Pak, selama dikeluarkan padanya zakat kalau memang sudah sampai nisabnya dan haulnya. Namun memang yang lebih bagus sih kalau kita punya kelebihan harta melebihi kebutuhan kita, mendingan langsung disedekahkan saja. Itu lebih baik memang. Iya. Faedah selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, anna sadaqata laha ma'nan khas wa hiya sadaqah bil mal wa ma'nan 'am wa hiya fi'lu umumit ta'atil qawliyah wal fi'liyah. Sedekah itu Pak ada dua makna. Sedekah ada dua makna. Yang pertama, makna yang khusus, yaitu sedekah dengan harta. Yang kedua, makna yang umum, yaitu semua amalan kebaikan. Semua amal kebaikan, baik ucapan maupun perbuatan, itu termasuk sedekah, sedekah. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan ucapan tasbih itu apa sih? Subhanallah, sedekah. Tahmid, yaitu ucapan alhamdulillah, sedekah. Takbir, Allahu Akbar, sedekah. Ya. Tahlil, ya, sedekah. Cuma mengucapkan begitu aja, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, sedekah. Sedekah buat siapa? Buat diri sendiri. Ya. Karena kita sangat membutuhkan pahala. Pahala itu sangat kita butuhkan. Karena Masya Allah balasannya besar di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Iya. Nah yang kedua ini, makna yang umum ini bisa dilakukan oleh siapapun Pak. Baik orang kaya maupun orang miskin, semua bisa. Makna yang khusus ini yang hanya orang kaya yang bisa saja, yang punya duit, ya. Faedah selanjutnya saudaraku seiman, fadlullahi ala ibadihi bitaisiri asbabil ujur wa kathratiha. Karunia Allah kepada hamba-hambanya Pak, dengan dimudahkan sebab-sebab untuk mendapatkan pahala. Alhamdulillah, ternyata untuk bisa mendapatkan pahala mudah, enggak susah, alhamdulillah. Ya. Zikir, pahala. Menyuruh kepada kebaikan, pahala. Melarang dari keburukan, pahala. Ya. Seorang mukmin yang dia pikirkan gimana dia selalu mendapat apa? Pahala, Masya Allah.
Akhul Islam, saudaraku seiman. Kalau orang Barat punya moto, the time is money katanya. Waktu itu duit. Kalau orang Islam harusnya waktu itu pahala. Yang diinginkan terbesar pahala. Iya. Cuma masalahnya untuk mengejar pahala ini, Pak, banyak sekali penghalang-penghalangnya, Pak. Iya. Dan penghalang terbesar untuk bisa mendapatkan pahala zaman sekarang itu media sosial dan yang lainnya. Wah, sering kali kita tidak barokah waktu-waktu kita itu. Iya. Faedah selanjutnya, fadlu dzikrillah wa targhib fil iktsar min. Keutamaan berzikir kepada Allah dan anjuran untuk memperbanyak zikir. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Masya Allah. Ya. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa amal yang paling utama? Kata Rasulullah, afdalu a'mal an tamuta walisanuka rabban min dzikrillah. Amal yang paling utama adalah kamu meninggal dalam keadaan lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda juga, sabaqal mufarridun, telah mendahului para mufarridun itu. Para sahabat bertanya, siapa para mufarridun itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, adzakiruna katsira wadzakirat. Itu laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Iya. Bahkan Rasul bersabda, ala ukhbirukum bi afdalil a'mal wa azkaha inda malikikum wa afdal minal jihad fi sabilillah. Maukah aku beritahukan kepada kamu amal yang paling utama dan yang paling suci di sisi Allah, bahkan lebih utama dari berjihad di jalan Allah? Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, zikrullah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, banyak zikir, banyak ingat kepada Allah. Tapi jangan sampai ya Pak, zikirnya sebatas di lisan. Lisan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha, pikiran pergi kemana-mana. Ya kurang bagus. Zikir yang paling besar pahalanya sambil kita apa? Ya, merenunginya, memahaminya, meresapinya, menghayatinya. Ya. Nah, Bapak, Ibu-ibu sekalian, maka dari itu banyak-banyak kita berzikir kepada Allah. Ya, bangun tidur, diawali hidup kita dengan zikir. Dan mau tidur pun kita zikir. Sehingga awal hari kita zikir, akhir hari kita pun apa? Zikir. Jangan lupa zikir pagi dan petangnya. Zikir naik kendaraan, kalau mau naik pergi, naik kendaraan. Zikir pakai pakaian, zikir makan, minum, dan yang lainnya. Faedah selanjutnya, bayan al-fadhil dzikr. Penjelasan lafaz zikir. Bahwa lafaz zikir itu adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Iya. Adapun zikir dengan Allah, 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 ini tidak disyariatkan, Pak. Ini bid'ah yang berasal dari karangan tasawuf. Dan mereka berusaha cari-cari dalil untuk membenarkan ucapan mereka ini. Rupanya mereka berdalil dengan hadis riwayat Muslim.
afdalu dzikri la taqumu sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak diucapkan lagi di muka bumi ini Allah Allah. Hadis ini dijadikan dalil oleh mereka bolehnya zikir dengan begitu, Pak. Allah 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 Allah. Maka kita jawab, pertama, hadis ini telah dijelaskan dalam hadis lain dalam Musnad Imam Ahmad dengan lafaz la taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ardi la ilaha illallah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak lagi diucapkan di muka bumi apa? La ilaha illallah. Makanya Imam Nawawi ketika mensyarah hadis tadi, beliau mengisyaratkan kepada riwayat Imam Ahmad tadi, bahwa yang ada dalam riwayat Imam Ahmad itu menjelaskan ya secara lengkap. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah, Pak, mengajarkan para sahabat zikir hanya dengan Allah 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 Allah. Tidak ada. Ya. Yang ada yang Rasulullah ajarkan apa? Tasbih. Tasbih ucapan apa? Takbir Allah. Tahmid. Terus apa? Tahlil. Ya. Kalau Allah Allah doang apa coba namanya? Rasulullah tidak pernah mengajarkan umatnya berzikir dengan isim mufrad sebatas satu nama, karena isim mufrad itu bukan kalimat yang sempurna. Allah 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 sebatas Allah saja pujian bukan? Bukan. Kayak ibu manggil suami Junaid. Kenapa Junaid? Ada apa sih Junaid? Kenapa kamu Junaid? Itu bukan muji. Beda kalau ibu bilang Junaid kamu ganteng, nah baru pujian. Allah, ada apa dengan Allah? Allah, Allah, bukan pujian, tapi subhanallah, maha suci Allah, pujian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Kalau cuma Allah Allah saja, orang musyrikin juga bisa ngomong kayak gitu. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Makanya ketika Allah berfirman, wala in sa'altahum, kalau kamu bertanya kepada orang musyrikin, siapa pencipta langit dan bumi? Mereka menjawab apa? Allah. Orang musyrik juga bisa ngomong Allah. Iya. Makanya tidak pernah ada satupun hadis yang sahih yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat zikir hanya dengan Allah Allah saja, atau Ar-Razzaq 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 Ar-Razzaq, atau Ar-Rahman 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 Ar-Rahman. Ini semua, Pak, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'un tabi'in. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah tegas mengatakan itu termasuk bid'ah. Termasuk apa? Bid'ah. Iya. Nah, saudaraku seiman. Nah, ini lafaz-lafaz zikir ini, Pak. Kata Rasulullah SAW, ahabbul kalami ilallah. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Berapa detik sih mengucapkan subhanallah? 1 detik. Alhamdulillah 1 detik. Allahu Akbar 1 detik. La ilaha illallah 1 detik. 1 detik tapi nilainya agung di sisi Allah. Ya, Masya Allah, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, ibu-ibu, fadlul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Keutamaan beramar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Setiap kita harus bisa, Pak, beramar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuannya. Kata man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi,
Wadzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu dengan tangan, dengan lisannya. Jika tidak mampu dengan lisan, dengan hatinya. Dan itu selemah-lemahnya, Pak. Terkadang kita dengan hati pun tidak mengingkari, Pak. Karena sudah biasa masalahnya. Saking biasanya melihat kemungkaran, hati kita sudah tidak mengingkari lagi. Kalau hati sudah tidak mengingkari, berarti gimana dong, Pak? Iya. Apalagi kalau misalnya bapak-bapak sering pergi sama istrinya ke mall. Di mall, banyak di sana makhluk halus, Pak. Iya. Menor-menor. Iya. Kadang hati kita tidak ada pengingkaran sama sekali. Iya. Subhanallah, saudaraku seiman. Maka coba kita berusaha beramar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan dengan cara arogan, Pak, bukan. Tidak dikenal dalam Islam amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara apa? Kekerasan, kecuali itu haknya penguasa saja yang punya kekuasaan. Iya. Coba Bapak ya amar ma'ruf nahi mungkar di keluarga. Ketika anaknya kok udah adzan subuh masih bobo aja, bangunin. Nah, udah subuh, ayo pergi ke masjid. Amar ma'ruf, Pak. Ketika Bapak melihat istrinya keluar rumah nggak pakai jilbab, kamu ngapain, Pak, nggak pakai jilbab? Pakai jilbab. Amar ma'ruf, Pak, nahi mungkar. Ibu juga begitu. Ketika lihat suaminya asyik melototin drama Korea, bilang ke suami, mas, mendingan baca Quran daripada nonton kayak gituan, mas. Cuman terkadang suaminya marah, Pak, digituin. Kamu sok suci lah. Iya. Nah, itu menunjukkan kalau kita menolak orang yang menasihati kita, artinya di hati kita ada kesombongan. Kalau kita diingetin itu kan harusnya berterima kasih. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya, at-targhib fi ihsanil muslim nafsahu wa zawjahu. Anjuran untuk supaya seorang suami membantu memelihara kemaluan istrinya. Demikian pula istri, dengan cara memenuhi hajat dan syahwatnya dari cara yang halal, yang telah Allah halalkan. Ya, ketika ibu ngelihat suaminya pengen, udah, walaupun lagi masak, tinggalin, Bu. Bapak juga ketika ngelihat suaminya, istrinya mulai genit-genit, wah ini, ya, udah, penuhi syahwat dan hajatnya. Supaya kalau terpenuhi syahwatnya itu, ya, akan bisa menentukan apa? Pandangan. Ibadah juga jadi apa? Jadi enak. Nah, itu kan tujuan dari pernikahan kan untuk itu diantaranya kan. Untuk supaya bisa menentukan apa? Pandangan kita. Ya. Nah, ini udah nikah mata masih jelalatan, gimana coba? Berarti perlu kawin lagi itu. Iya. Ibu-ibu cemberut. Faedah selanjutnya, anna minat ta'at ma yakunu muwafiqan lit-tab', lakin la yakunu ta'ah illa bin niyyah. Di antara ketaatan itu ada yang sesuai dengan tabiat kita, tapi itu tetap tidak menjadi pahala kecuali dengan niat. Iya. Ada orang memang senangnya pelesiran, Mbak. Ada orang memang punya tabiat senang apa? Pelesiran. Jadi umroh senang aja karena bisa pelesiran gitu kan. Tapi ingat, dia nggak dapat pahala kalau tidak ada niat dalam rangka
ibadah. Ya. Ada lagi orang yang senangnya motor-motoran, Pak. Wah, saya mau motoran ke Lombok sambil ngaji. Kalau memang niat dia tujuannya mau ngaji, dapat pahala. Tapi kalau niat dia tujuan terbesarnya cuma motoran, ya nggak dapat pahala. Ya. Faedah selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, isbatu qiyasil aqs. Penetapan adanya qiyas muqabalah, kebalikan. Rasulullah SAW sabda di situ, dan pada kemaluan seseorang ada pahalanya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah seseorang mendatangi istrinya lalu bersetubuh, dia dapat pahala?" Kata Rasulullah, "Bagaimana pendapatmu kalau dia letakkan kemaluannya di tempat yang haram? Dosa tidak?" Dosa. Demikian pula kalau dia tempatkan di tempat yang halal. Maka jadi Pak, nah ini namanya qiyas kebalikan, qiyas al-aqs atau muqabalah. Ya. Nah, itu menunjukkan isbatul qiyas, bahwa qiyas itu hujjah. Boleh kita menggunakan qiyas. Namun Imam Syafi'i mengingatkan kapan boleh menggunakan apa? Qiyas. Innama yusarul ilal qiyas inda darurah. Boleh pakai qiyas ketika darurat saja. Imam Ahmad mengatakan qiyas itu bagaikan bangkai. Kalau sudah tidak ada makanan baru. Sama halnya dengan qiyas. Kalau sudah tidak ada dalil lagi dari Al-Quran dan Sunnah, baru pakai apa? Qiyas. Jangan belum apa udah pakai qiyas, belum nyari dalil, udah langsung pakai analogi, pakai qiyas. Ini sebuah kesalahan besar. Ya. Nah, tentunya Bapak Ibu untuk menggunakan qiyas tak sembarangan ya. Khusus mereka-mereka yang sudah diberikan oleh Allah kemampuan dan kefaqihan ya, tentang qiyas, apa rukunnya, apa syaratnya, bagaimana cara menggunakan qiyas. Itu ada pembahasan dalam kitab usul fikih, bahkan pembahasan yang paling panjang tuh bab qiyas, Pak. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita masuk hadis yang ke-26. Ada pertanyaan hadis dari Ummu Hani. Di situ disebutkan tasbih 100 kali, tahmid 100 kali, takbir 100 kali, tahlil 100 kali. Apakah bisa diamalkan? Bisa. Jadi Ummu Hani bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku sudah tua. Ajarkan aku amal yang bisa aku lakukan sambil duduk." Kata Rasulullah, ucapkan subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allahu Akbar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Ya, diucapkan itu. Nanti setelah 100 selesai, ulangi lagi 100 lagi, terus saja, nggak masalah. Yang jelas memperbanyak di zikir. Ayah saya meninggal 3 tahun yang lalu. Ada ibu dan adik laki-laki. Bagaimana tentang pembagian warisan yang belum dibagikan oleh ibu sampai sekarang? Si ibunya zalim karena ia menghalangi hak warisan anaknya, dan nanti akan ditanya di hari kiamat itu si ibu itu karena dia sudah zalim. Tapi tentunya seorang anak juga ya, karena ibunya pasti butuh rumah untuk tempat tinggal. Yang lebih baik si anak berkata, "Nanti ajalah Bu, sekarang cuma bagikan aja dan rumah ini menjadi milik bersama."
tapi sudah ketahuan bagian masing-masing. Saya sudah menikah dan mengikuti suami. Ibu saya tinggal sendirian setelah ayah meninggal. Bagaimana sikap yang terbaik terhadap ibu karena sekarang saya harus menaati suami? Berbicaralah baik-baik dengan suami, Mas. Gimana solusinya untuk ibu saya ini ya, Mas? Dia tinggal sendirian. Ya, menurut kamu yang terbaik gimana? Ya, suami yang bijak pasti dia akan memberikan solusi yang terbaik. Udahlah kalau gitu ibumu tinggal sama kita aja di sini. Atau kontrakan dengan dekat rumah kita supaya kita sering bisa mengunjungi, memperhatikan kebutuhannya. Kalau itu suami yang baik, Pak. Tapi kalau suaminya koret bin pelit alias bakhil bin medit, wah, cuek biasanya, kurang peduli. Ya. Apakah uang yang kita niati untuk tabungan berangkat haji yang masih puluhan tahun antrinya, lalu dibelikan ke perhiasan dan dipakai, wajib dikeluarkan zakatnya, Ustadz? Dia, kalau memang itu demikian, Mas, wajib kalau memang sudah sampai nisabnya, ya, dan sudah haul. Dan ingat loh, zakat itu tidak mengurangi harta, sedekah tidak mengurangi harta, justru memberkahinya. Jadi nggak usah khawatir, ya. Saya berusia 72. Tidak pakai hijab kalau di rumah dan terkadang ada tamu yang bukan mahram datang dalam kondisi tidak berhijab. Kalau udah nenek-nenek peot, ya, dimaafkan, Pak. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya, Al-Firman wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikahan, ya, dan wanita-wanita yang telah tua renta, yang sudah tidak ingin nikah lagi, nggak ada syahwat lagi, ya, falaisa alaihinna junahun an yadhna thiyabahunna, maka tidak dosa mereka menanggalkan pakaiannya, itu jilbab itu. Ghairu mutabarrijatin bizina, dengan syarat tidak tabarruj. Nenek-nenek tapi tabarruj, biar menor, berarti itu masih ada syahwat itu. Wa in yasta'fifna khairul lahun, ya, akan tetapi jika ia memelihara diri dengan memakai jilbab itu lebih baik buat mereka. Iya. Nah ini Ibu, ayatnya itu surat apa tadi? Surat An-Nur ayat 60, ya. Apakah kita yang sudah berumur lansia masih bisa ikut berlomba, Ustadz? Masih, selama ibu bapak diberikan kemudahan untuk beramal soleh, ya, masih kebaikan demi kebaikan banyak kok. Bisa sholat puasa sunnah, bisa sholat tahajud, bisanya zikir, perbanyak, bisanya baca Quran, banyakin, ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena amal itu, Pak, enggak semua dibukakan. Terkadang, Pak, ada orang yang hanya dibukakan pintu baca Quran, dia banyak baca Quran, masya Allah, ya. Yang jelas kalau kita dibukakan satu pintu amal, pelihara baik-baik, ya, dan istiqomahlah di atasnya.
Jika saya dengan keluarga ingin berangkat umroh, saya dengan suami plus ibu plus anak plus kakak. Tapi kakak wanita tidak ada mahram. Bolehkah beliau ikut dengan saya karena uang tidak cukup untuk suaminya, sedangkan anak saya belum balik? Bilang aja, Kak, kamu berbakti dengan suamimu itu jauh lebih baik. Ya, daripada kamu tinggalkan suamimu, kamu pergi umroh, suamimu cuma ngekepin bantal. Ya, mendingan bapak kakak layani suami, itu pahala Masya Allah, tidak kalah dengan apa? Umroh. Bolehkah seorang wanita naik taksi sendirian, berdua-duaan dong dengan laki-laki yang bukan mahram? Boleh kalau keadaannya memang sangat dibutuhkan. Sangat apa? Butuh. Kalau nggak butuh-butuh amat, jangan. Afdolnya akikah menurut Sunnah itu bagaimana? Akikah, nama yang paling baik nasikah namanya. Itu hendaknya dilakukan pada hari yang ke-7 dari kelahiran anak. Dan di hari ke-7 itu disembelihkan kambing, kalau laki-laki 2 ekor, kalau perempuan 1. Kemudian dicukur rambutnya tuh, ditimbang dengan perak, diinfakkan. Lalu kepalanya dikasih minyak wangi dan dikasih nama. Ya. Apa yang harus kita lakukan ketika permintaan maaf kita kepada seseorang tidak diterima? Orangnya tidak mau memaafkan. Kalau dia tidak mau memaafkan dan kita sudah berusaha minta maaf, ya, maka pertama kita banyak minta maaf kepada Allah, istighfar. Dan kita sudah punya udzur di sisi Allah. Ya Allah, aku sudah minta maaf, tapi dia tidak mau memaafkan. Yang kedua, kita bisa berbuat baik sama dia, Pak. Kirimin buah-buahan, kirimin hal-hal yang sifatnya kebaikan, yang merasa dia senang dengannya. Ya, mudah-mudahan dengan cara itu hatinya menjadi cair. Ya. Saya melihat wanita dengan jilbab yang panjang sampai kaki. Ketika mengambil wudhu dengan mengusap khuf, dia bilang ini rukhsah hanya sesekali saja. Padahal tempat itu sangat aman untuk mengambil wudhu dengan sempurna. Maksudnya gimana sih ini? Ketika mengambil wudhu dengan mengusap khuf, dia bilang ini rukhsah. Betul memang. Ya. Rasulullah mengatakan orang yang mukim boleh mengusap khuf sehari semalam, dan musafir 3 hari 3 malam. Namun syaratnya sebelum memakai khuf udah berwudu tuh. Sampai masjid qadarullah batal, maka kemudian dia berwudu lagi, kemudian mengusap khuf. Sah, nggak masalah. Dan tidak perlu kita ingkari, Pak. Tidak perlu apa? Tidak perlu diingkari. Karena Rasulullah sudah memberikan izin. Syariat kita mengizinkan. Ya, Allah dan Rasulnya mengizinkan. Apa hukumnya memajang kaligrafi di dalam rumah, Ustadz? Apa manfaatnya?
Pertanyaan saya, apa manfaat memajang kaligrafi di rumah? Kadang kaligrafinya berbentuk orang lagi sujud, orang lagi tahiyat, bacanya aja puyeng. Bacanya aja puyeng. Al-Quran tuh Pak, bukan hiasan buat dinding, tapi Al-Quran tuh hiasan buat hati dan lisan. Jadikan Al-Quran tuh di hati dan lisan. Kita baca, kita pahami, kita tadabburi. Ya. Makanya Rasulullah sabda, aku tidak diperintahkan untuk memberikan pakaian ke dinding. Maka dari itulah kita tidak pernah mendengar salafus saleh bikin kaligrafi disimpan di mana? Di dinding. Tidak pernah kita mendengar hal itu. Karena itu semua perbuatan yang gak ada manfaatnya, kecuali ya tujuannya mau menghafal. Ya, simpen bor, papan gitu, tulis ayat-ayat di situ. Tujuannya untuk dihafal. Setelah hafal dihapus, ganti lagi ayat yang baru. Gak masalah, silahkan saja. Saya mendengar ceramah bahwa zakat perhiasan hanya sekali seumur hidup saja, Ustadz. Tidak benar. Kalau perhiasan itu berupa emas dan perak, maka ia masuk di dalam zakat emas dan perak. Sedangkan emas itu nisabnya berapa? 85 gram. Dan ditunggu 1 haul. Kalau misalnya perhiasan yang belum sampai 85 gram, berarti tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Sekarang kalau perhiasannya berupa intan permata gimana? Ya. Jawab, intan permata tidak ada dalil. Tidak ada dalilnya ya untuk dikeluarkan padanya zakat. Padahal di zaman Rasulullah ada enggak? Ada. Tapi tidak ada satupun dalil yang menunjukkan wajibnya dikeluarkan zakat dari intan permata, ya. Allahu a'lam. Bolehkah orang tua yang lanjut usia berjabat tangan dengan yang bukan mahram? Sebaiknya dihindari. Ya, sebaiknya hindari. Walaupun memang secara ilatnya tidak ada. Artinya si wanita tua banget sudah nggak ada syahwat. Laki-laki pun megangnya juga nggak bakal pakai syahwat, Pak. Hanya sebatas menghormati dia sebagai orang tua saja. Tapi kalau dihindari lebih baik. Iya, karena ilatnya di situ adalah Ilatnya syahwat di situ, Pak. Makanya wanita-wanita yang sudah tua renta itu boleh tidak pakai jilbab bagi wanita yang sudah tidak menginginkan nikah lagi. Artinya sudah tidak ada syahwat. Adapun ibu umur 70 tahun tapi masih genit, ya, itu artinya masih ada syahwat menikah. Maka tetap harus wajib pakai hijab. Ya. Nah ini Bapak, demikian semoga yang sampaikan bermanfaat. Yang benar itu dari Allah dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.